adalah ketika ada pendekatan, kita tarik. Oke. Bukan kita yang menggapai, tapi kita berubah metode berarti. Berubah metode. Terkadang itu kita harus pakai metode yang berbeda untuk mendekati lawan. Nah kalau untuk yang ini lu akan menggunakan metode seperti apa? Metode yang bertahan. Oke. Ketika dia nyamper baru kita tarik. Tapi kalau kita mau yang ke depan itu sulit. Jadi kayak perubahan metode ini harus dilakukan Pak Pulung. Jadi kalau dia yang ngebuka sulit, tapi kalau dia yang bertahan dengan defense, dia bisa mendapatkan banyak keuntungan. Dan ini dia. Game kedua, mampukah sang banteng biru membawa game ini ke game yang ketiga, ataukah lagi-lagi sang penguasa langit, sang penguasa klasemen membungkam sang banteng biru. So, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Yap, itu dia di game yang kedua. Sudah terlihat dari masing-masing player. Bahkan untuk player RPL kali ini tidak membawa marksman sama sekali. Mereka kembali dengan metode old school. Farsha di arah gold lane. Wow, sudah lama aku tidak melihat ini kan. Tapi efektif. Menurut aku masih bisa efektif. Karena Farsha dulu juga sempat dikumandangkan di arah gold lane-nya. Dan itu bisa memberikan pressure early terhadap seorang cewek. Cuma kasusnya berbeda kalau di cover dan di babysit seperti ini. Nah, ini masalahnya dengan adanya lagi satu summoner Digi. Alarm bomnya akan ngegas terus-terusan. Yang satu DPS, yang satu enggak. Berdasarkan dari skill yang dia milikin. Curse of Crow, Energy Impact 2 inilah yang akan menghantarkannya menuju ke arah level 4. Yang harusnya ini bergerak lebih cepat. Tapi dengan adanya backupan yang dilakukan oleh pemain Onyx agak sedikit sulit sih jatuhnya Pak. Oke, ditahan sih. Di freeze lane kali ini oleh para pasukan dari Onyx, bahkan di arah tengah Kars. Dia tidak menggunakan di sisi samping karena mereka sadar ini cukup berbahaya kalau di samping dengan melawan seorang Buttes yang tidak memiliki movement sama sekali. Yap. Sementara itu masih belum ada pergerakan yang begitu signifikan dari masing-masing player. Bahkan Kiboy tetap berada di area atas. Kenapa dia berada di atas? Untuk bisa mendapatkan gol jauh lebih cepat lagi, membantu pergerakan cewek, dan juga bisa membeli battle emote tuh. Dari battle emote-nya langsung kalian cikai reverse time udah mulai connect tuh Ji. Oke, tapi langsung ada pecatman. First blood didapatkan. Satu point kill didapatkan dan sangat menarik kali ini. Ketika tim fight yang harusnya dipegang oleh Rebel Legend ini benar-benar dibalikkan kembali keadaannya. Dan di arah bottom lane lihat, Kars ketika harus laning secara bersama dengan Buttes, dia nggak punya pergerakan. Buttes loncatnya ketika ada thunderclap doang. Udah sisanya dia jalan kaki, lari-lari. Ini Kars kan sekarang berada di area mid lane, dan sekarang dia mencoba untuk memberikan bantuan ke arah XP terlebih dahulu tadi pergerakannya. Oke, aduh retribution ini yang kita bakal coba nantikan di mana Vincent. Tuh dia tuh, coba lihat tuh lompat-lompatan tuh. Coba disliding out. Tepat ke retribution from Kyrie. Masih menjadi pemegang retribution terbaik di FPL Indonesia season 11, walaupun dia ditumbangkan oleh seorang Vincent. Oke, dan Kane. Drian sama Kars malah main lato-lato, malah main trampolin tuh berdua ya. Heran gue ngeliatnya malah lompat-lompatan di area tersebut. Tapi itu dia, tentu saja begitu baik. Tadi ada gangguan yang memang diciptakan, dan lagi-lagi masih sama. Masih sama kali ini 4-2 tentunya. Dengan counter draft dari seorang Wan Mampukah, dari seorang Kars kembali keadaan karena dia adalah harapan dari sang banteng biru. Yep. Banteng kecil ini adalah banteng yang memiliki satu beban yang berat menurut aku. Walaupun dia masih muda, banteng muda, tapi dia punya beban berat karena harapan dari Rebel Legend untuk bisa bawa ke game yang ketiga itu ada di dia. Oke. Jadi berat banget bebannya Pak Pulung. Ini nantinya kalau sampai dibawa menuju ke arah lane, ngilu nggak sih? Ngilu banget. Ngilu banget, sakit banget. Mereka punya durability yang cukup loh untuk pemain-pemain di Rebel Legend. Antara masalahnya cewek pun nanti dengan one apabila dengan udah menggunakan dari crossbow of tank-nya dia terbang, itu bisa dikontra enak banget Pak. Dengan adanya satu winter aja dia menjadi one yang sia-sia banget terbang di bagian atas. Betul sekali. Tapi melihat dari adanya Arlot di arah bottom lane, Big Mac masih dominasi, ada Drian kembali keadaannya bakal di all in begitu saja. Drian tidak bisa kembali dan bahkan Kars harus menggunakan flickernya untuk mendapatkan Drian. Terlalu banyak source yang dikeluarkan membuat Rebel Legend kali ini mereka mungkin agak cukup minim utility ketika harus team fight di arah turtle-nya. Yap, ada satu pukulan tadi tuh miss. Namun kalau kita lihat lagi dari masing-masing talent emblemnya, di luar dari pertempuran yang memang sudah terjadi di bagian bawah ini, Arlo dia udah lah clear minion cepet banget ya. Cewek masih punya waktu untuk bisa melakukan farmingan terus-terusan.
Cewek, Yara Tolkien kali ini juga bahkan dia tidak terpressure samsak Pak Mulung. Yep. Akan ada perebutan kembali Turtle. Ini yang aku tunggu Ju, ini yang aku tunggu. Karena aku suka banget melihat adanya orang yang beradu retribution, tapi Kars masuk terlalu dalam. Cewek, kali ini terdeteksi, masih ada Dria. Time to dikeluarkan, the key was the takedown. Ngamen blast for nothing. Tidak ada contest terhadap seorang Revolution dan Kyrie. Kali ini harus merelakan Turtle yang kedua. No perfect Turtle for Onyx. Yap, Turtle-nya harus berbagi, satu untuk Onyx, satu untuk RBL. Sementara itu, tadi apa yang udah mereka lakukan baik banget. Untuk Kyrie pun sekarang masih gagal untuk bisa melakukan mirroring. Hanya saja kalau sekarang positioningnya ketahuan, dia sendirian loh. Positioning dari rekan-rekannya cukup jauh. Untung dia punya satu damage yang cukup, dia punya retri yang cukup. Dan selesai sudah untuk mirroringnya. Hanya untuk kalian, diskonnya nih belum selesai. Diskon 20%, minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Total diskon maksimal 80.000 untuk MPL Dead. Tapi hati-hati, MPL Dead itu terkadang adalah hati-hati. hal yang kita inginkan. Tapi jangan lupa, kalau datang ke MPL Dead itu bersama dengan kawan yang belum resmi ataupun yang resmi. Karena kalau yang ilegal itu cukup berbahaya, tapi cewek mencoba di take down begitu saja oleh seorang Kars masuk ke arah dalam. Save the day. Kars gak bisa menumpang asal cewek di arah belakang. Decimen! It's on point. Looking for triple kill. Mencoba Drian bertahan di depan sana tapi nampaknya tak mampu. Dan Vincent memancing keributan dari Onyx. Double kill. Decimen yang on point. Semuanya dipegal di arah top lane. Vincent enak banget datang-datang decimate 2 korban. Bahkan tadi ya untuk one-one ya udah pakai inspire loh Pak Guna untuk mempercepat lagi loh attack speed yang dia miliki. Tapi kali ini dari Onyx gak bisa mempertahankan top turret mereka nampaknya. Karena Kyrie standby on position, masih mau lebih. Nah, Vincent berada di gas depan sana. Retribution telah dikeluarkan, mencoba memelankan sedikit tempo yang dipimpin oleh seorang Vincent dan gagal. Tapi tetap ya, dari sisi objektifnya, Outer Turret sekarang dimiliki oleh Masya loh. Satu udah dihancurin di bawah. Ini adalah hal yang baik untuk mereka. Makanya, Onyx dari poin kill kalah, tapi tidak dari objektif. Makanya mereka masih tetap menang dari sisi networknya, walaupun sedikit. Early gamenya, mati-matian banget loh. Rebellion memperjuangkan agar mereka juga bisa menyeimbangkan dan tidak terjadi lagi seperti di game yang pertama. Dan Popeyus adalah salah satu jawabannya. Walaupun untuk sekarang terkena satu reverse time, ada satu weakness point lagi yang bisa dibuka oleh One-One, tapi bukan menjadi pilihan. Kyrie diusir kembali dan kali ini Retribution! Oh my god! Kyrie! How come? Lihat time journey membuat Kyrie bebas masuk ke arah pelanggar bakalan suara keras yang terbuka Big Bang. Gak bisa selamat kembali. Kyrie instant retribution from Kyrie Pak Mulung. Mendadak masuk dengan adanya satu time journey, movement speednya juga bertambah. Ada absorb FPTE dari damage-nya lagi yang bertambah. Dan ini pun yang mendompleng mereka untuk bisa masuk menuju ke area dari Pit Turtle. Dan retribution-nya insting yang sangat baik. Retrinya gue banget loh. Ah, salah ya? Ya udah biasa aja dong, jangan sampai diem kayak gitu. Gak siap saya Pak dengernya Pak. Kenapa sih orang marah-marah mulu? Langsung hah? Udah lanjut deh, maaf. Kan cuma bilang mirip gue banget gitu. Jadi kaiji dong. Silakan Pak Mulung. Ini pertempuran terjadi lagi tuh di Penjans. Udah connect lagi, ada reverse time ditarik 2 kali dong dia. Kelar. Shutdown langsung Vincent. Udah gak bisa bertahan lagi. Tapi ada Swallow berpangkat di depan sana. Satu buah pedal yang telah dikeluarkan bersama dengan crossbow tank. Kali ini Swallow berhasil tumbangkan tapi cewek memilih mundur ke arah belakang. Kasar menjadi korban selanjutnya. 2 poin kill didapatkan oleh pasukan Landa. Sang banteng biru terperangkap kali ini di dalam turret pertama mereka dari mid lane. Mencoba untuk mempertahankan karena mereka sangat butuh Purple. Dan karena posisi mid turret ini menentukan sekali Pak Pulung. Mereka sudah kehilangan sebuah vision di arah top lane. Mereka nggak boleh kehilangan lagi vision di arah. Kalau vision di arah tengah hilang, mereka benar-benar hilang arah. Jungle-nya udah pasti diinvasi. Dan kalau diinvasi, ada lagi God defense yang gap-nya tinggi. Mungkin sulit untuk membuat Rebellion membalikan keadaan. Ini 2 game yang terlihat ya. Rebellion apabila mereka kena pick up sekali aja kena ke arah beberapa orang, nextnya mereka kan tercicil terus-terusan loh. Ini di adjustment-nya connect lagi. Ada sebuah backupan, ada Feather Ice dari mereka. One-One sampai maju ke bagian depan untuk mencari loh. Yes, bahkan dia double kill didapatkan. Malah ini posisinya kebalik. Malah Popeyus yang dikejar sama One-One. Ini kebalik. One-One ini tidak sesuai kodratnya. Melawan Dia kodrat. itu melawan kodrat. Harusnya Popeyus yang mengejar One-One, tapi kali ini kebalik Pak Pulung. One-One mengejar Popeyus.
Itu menyalahi kodrat namanya. Ini nggak bener nih. Ini nggak orang, ini cewek. Apa itu? Dan ini seperti apa yang udah gue sebutin beberapa saat yang lalu. Apabila pemain dari Rebel ini adalah instant replaynya ya, dimana mereka tadi coba lihat pede banget loh, one-one-nya sampai ke depan. Ini yang gue sebutin, apabila one-one udah punya attack speed, dia akan enak banget untuk ngegocek pergerakan dari Feather Ice Strike yang dimiliki oleh Parsia, dimana Parsia tetap stay tapi one-one-nya bisa mendekat dan bisa jadi itu akan menjadi efek balasan. Big Mac gak boleh masuk lebih dalam lagi karena lihat terus spotting yang terbuka langsung ada Omen Flash from Jayan. Swallow kali ini sekarang tuh mau tembakan cuma begitu saja kan mencegah seorang cewek, dan itu dia, itu kontraknya seorang Bufeus berhasil menumpangkan one-one karena tentunya one-one dari cewek akhirnya tershutdown begitu saja, membuat pasukan dari Rebel Legion mereka bisa melakukan defensif dari bottom lane terhadap Ward yang didapatkan oleh pasukan Onyx. Oke, memaksa tadi ya, dan itulah yang terjadi. Cewek tertinggal sendirian di dalam satu rumputan berhadapan langsung dengan Popheus, 1v1 situation. Tapi apalah daya, dia nggak boleh melompat sama sekali, nggak boleh ada pergerakan. Tapi buat kalian, pergerakan tiket playoff nih udah terlihat hampir habis nih, Pak. Tapi jangan lupa ya, kalau kalian itu wajib banget beli tiket playoff. Kenapa? Pertama, kalian bisa ketemu idola kalian secara langsung. Oke. Kedua, kalian mensupport liga nomor 1 di Indonesia, Oke. MPL. Yang ketiga, nggak ada yang tahu kalian ketemu jodoh. Karena di MPL itu, di MPL Arena itu banyak banget yang cantik-cantik. Betul. Tapi kadang nggak sendiri. Salah satunya yang mana, Ji? Salah satunya, banyak nih salah banyak. Oh, salah banyak. Gak bisa Kalau berarti. salah satu kan cuma satu, kali ini salah banyak. Oh, ini salah banyak berarti. Iya. Ya, tapi kalau misalnya yang udah ada gandengan ya jangan dilirik, yang sendiri aja boleh. Dan dipencet connect hilang Swallow-nya. Itu Pak Pulung. Kalau Pak Pulung bertanya apakah defense-nya masih efektif ketika seorang Kajah Jungler ini dipakai dari Onyx. Ketika ini, lihat siapapun yang dekat dia bisa tarik. Dia nggak harus menuju ke arah belakang. Memang efek kejutnya ada. Yep. Tapi kalau dia udah mulai bingung, gimana caranya menuju ke arah belakang? Mending yang dekat aja kita tarik. Waduh. Kayak tadi kan? Iya. Instant kill, di pick off langsung. Dan targetingnya juga udah nggak tertuju ke arah satu orang ya. Siapapun bisa menjadi korbannya. Siapapun harus dia makan. Kalau mungkin dari seorang Kai. Tapi ini winning condition. Yep. Berbeda kalau misalnya sedang lose condition. Oke. Itu yang mungkin masih belum bisa aku cerna. Itu masih dengan cara dan ketentuan yang berlaku Ya, ya. storm and condition. Storm and condition, tapi Lord Flicker dikeluarkan dari Sampai seorang Kai. flicker loh. Ya karena dia mau coba dapetin satu buah cewek. Oke. Ketika cewek coba dikejar begitu saja, Kibo di arah belakang mencoba menyelamatkan dari seorang cewek. Big Mac memotong, langsung ada sedikit pergerakan. Cewek, time turn is coming up. Masih ada card, Kraftwolf terbuka. Wah, dibalikin. Ternyata this is Captain Cewek speaking. Dan menuju ke arah udara. Duen PD and beyond. Triple kill didapatkan oleh seorang cewek dari bottom lane. Oke, triple kill berhasil mereka ambil sebuah setup untuk mendapatkan cewek, malah berakhir mereka yang dilumat habis oleh cewek. Tapi tetap Kiboy datang tepat waktu. Time journey-nya, Ji, benar-benar time journey-nya membuat one-one jadi jauh lebih optimal tadi untuk mencari weakness point. Dan aku mungkin agak cukup sedih ketika melihat Kairi kali ini nggak bisa dikontes sama Vincent, karena aku jujur masih mau melihat kontes retribution dari kedua belah pihak ini. Wah, udah semakin seru lagi, one-one semakin cepat lagi pergerakannya. Dan Kiboy, bahkan Kiboy ya, dengan satu hero yang bisa dibilang momentumnya di sini, time journey-nya aja nih, tepat. Selalu ada momentum yang bisa diciptakan oleh Kiboy itu sendiri. Sementara dari Drian, Feather Ice Strike-nya ataupun dari Demonic Force-nya selalu juga memberikan efek gangguan yang sama seperti apa yang udah diberikan oleh pemain dari Rebellion Zion. Most pick hero Fredrin Kairi, total 33 kali, win rate 75,8 loh. Wow, oke. Bagus juga nih ya. Total MVP 6 kali. Wow, memang bisa kita bilang ini bisa saya simpulkan kayak bukan orang jatuhnya ya. Bukan orang, Pak. Iya, inhuman nih dia bisa bilang. Kita lihat, ada bottom lane Vincent terlalu dini menuju ke arah bottom lane. Retribution telah dikeluarkan begitu saja, mempertahankan base turret mereka, tapi nampaknya tidak cukup dengan adanya base turret yang sudah sekarat, sudah dipecahkan dengan sangat mudah. Tapi di base Drian tidak bisa dibendung kembali, damage-nya terlalu besar, dan bahkan kita harus melihat sang banteng. Mereka memiliki 13.000 gold difference. Base turret telah dipecahkan, dia ada bisanya. Ada namanya plus dibuka oleh Satrian dan bersama berhasil mendapatkan satu flicker. Tapi time journey, it's scamming kali ini membuat
seorang Cars. Dia lompat dengan sangat mudah. Masuk kena jebakan. Ada Federasi for defensive. Kyrie tidak mendapatkan siapapun di depan sana. Bahkan Big Mac. Big Mac. Shutdown. Berhasil mendapatkan shutdown. Dibalikan kembali keadaannya. Para pasukan dari sang banteng biru menolak untuk ditumbangkan dengan cepat kali ini. Wah, itu Drian hampir aja bisa ngedapetin lagi loh. Cuman tadi terlalu maju, tapi masih ada satu final slash yang dimiliki oleh Big Mac. Dan itu berkali-kali. Sementara di List of Flower itu cuman sekali, Pak, impact-nya. Betul. Efeknya. Jadi tidak berimbang dan menghilanglah di area tersebut. Tapi untuk itemnya, in-game equipment by Dunia Games 1-1. Athena Shield diambil, tapi untuk selebihnya itu adalah item wajib untuk 1-1 Corsair, DHS, Windtalker, Berserker Fury, dan juga udah ada Malefic Roar. Tidak menggunakan WON karena untuk siapa, Pak? Iya, betul banget. Di sisi Untuk Arlot bisa, tapi sayang nggak sih? sayang banget lah. Mending winter sekalian. Mending Winter. Mending winter sekalian. Jadi dapat 2. Tapi dia lebih memilih untuk memasang Berserker loh. Ya, mungkin dia pengen damage yang lebih dalam. Yap. Karena damage yang lebih dalam, damage yang lebih sakit, itu dia. Itu bakal bisa menumbangkan permainan dari Buset, Valencia. itu alarm bomnya banyak banget, Orang mau kemana kalau kayak gini, Pak? Itu dia, dan satu hal yang sangat diperhatikan adalah Kiboy cuma tumbang 4 kali. Tandanya stacknya dia udah tinggi. Yap. Stacknya dia udah tinggi dan itu akan bisa menjadi HBD Gaming. Happy birthday, dia masuk ke bus sembarangan duar. Wow. Ini di dalam rumput ada jutaan bintang kayak begitu tuh capek banget, Pak, meledakan gitu ya. Masalah stacknya sakit, damage sakit. Iya. Apalagi kalau misalnya dia pakai full item damage magic, wah itu bakal kelar. Tapi ternyata Boots Buset. mancing keributan, melakukan distraction. Itu dia Pak Pulung, yang mungkin orang banyak bingung apa yang dilakukan Boots tiba-tiba sendiri masuk ke dalam sana melakukan flanking. Itu adalah distraksi, gangguan, metode PHP. Wish. Mencoba tuh dapetin Boots, kayaknya bisa, tapi ternyata enggak, harapannya kosong. Oke, dan source skillnya habis ke situ, Dan mereka nggak bisa kontes Lord. hilang lagi kesempatannya. Hilang lagi kesempatan, dan kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali atau bahkan ketiga kali. Oke, kadang kesempatan kedua itu datang loh, tapi sangat-sangat sulit. Ya, tapi walaupun kesempatan kedua itu datang Pak Pulung, Ya. rasanya udah nggak sama Betul. ketika di awal. Iya, betul Ji. Itu dah. Yang Jadi di beda. awal tuh emang sulit dah. Oke, tapi kita bakal lihat di mana Pak Pulung. Harusnya kita sadar dengan adanya Lord di tengah ini, pasukan dari Rebellion mereka sulit banget untuk mendefense. Kenapa? Karena mereka akan ada 3 lane yang dipush secara bersamaan. Dan Ini ini dia jalan, seperti yang gue bilang, mereka akan sulit melakukan defensif. Wah. Pada ST ke arah belakang, ada Big Mac, mendapatkan satu. Weston Trancha dibuatkan oleh seorang Kyrie, tapi Kyrie kali ini gagalkan, ditumpahkan. Boots menuju ke arah belakang dan mencoba di endgame begitu saja. Unik, makin membuat sang banteng biru tenggelam ke dalam lautan